Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mencari tour leader dari komunitas itu kita sebutnya namanya super tour leader gitu. Jadi sambil belajar jadi tour leader sambil bisa umroh gratis kayak gitu ya, atau bahkan minimal gitu ya bayar tiket pesawatnya sendiri, nanti dapat konsumsinya dapat segala macam nanti disediakan. Oke, jadi apa manfaatnya bagi Anda Bapak Ibu semuanya, baik itu yang newbie pemula gitu ya, yang sudah jadi agent, atau mungkin bahkan di sini ada juga business owner. Apa manfaatnya bagi Bapak Ibu berada di komunitas ini? Pertama, insya Allah bisa closing lebih banyak dan konsisten melalui online. Terus yang kedua, punya potensi penghasilan tambahan dengan margin besar dan jangka panjang. Ketiga, komunitas positif, pensiar Baitullah dari seluruh Indonesia dan dari berbagai travel. Jadi di sini kita bisa saling bertukar informasi, bertukar ataupun saling menyemangati ya di komunitas ini. Terus yang terakhir, adanya juga fasilitas bimbingan melalui materi, ya pembelajaran-pembelajaran, tools marketing, dan juga disediakan berbagai travel yang bisa dipilih nantinya, dan juga tentunya member area yang membantu agar Bapak Ibu lebih mudah lagi syiar, ya. Nah, inilah manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan bergabung nanti di Mentoring Pro dan mengikuti pembelajarannya. Nah, sedikit flashback Bapak Ibu, dulu nama kita Makatrip Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya. Jadi dulu kita memang namanya Makatrip, sekarang berubah menjadi namanya Mentoring Umroh ya, karena Makatrip ini orang jadi salah paham, mereka pikir ini kayak travel gitu ya, Makatrip gitu ya. Ternyata kita di sini bukan travel, kita adalah komunitas edukasi marketing atau agensi marketing di bidang umroh dan haji. Jadi dulu kita sempat viral Bapak ya, karena memang saking masifnya Zoom yang kita laksanakan per pekannya itu bisa ribuan orang yang hadir. Ya, jadi rutin, tidak pernah kosong, setiap minggu seperti itu. Akhirnya karena saking viralnya, nah kita kena teguran pada saat itu ya, dari pihak asosiasi dan juga Kemenang. Karena tadi dikira ini kita adalah travel, padahal kita bukan travel. Dan di situ juga kita dikirain gitu ya mengumpulkan dana dari jemaah, padahal kita dananya itu bekerja sama dengan travel. Jadi yang mengumpulkan dana jamaah itu travelnya, kita cuma mengakomodir aja, mengumpulkan masanya aja, atau bahkan ya kita cuma menyediakan panggung untuk travel pada saat itu ya, karena memang pada saat itu kita hanya satu travel yang kita ajak kerjasama. Kalau sekarang baru ada banyak. Jadi kita sudah klarifikasi ya isu tersebut ya, pada situ isunya mengenai umroh backpacker, kita sudah klarifikasi ke pihak Kemenak ya, dan alhamdulillah disambut baik. Akhirnya setelah dijelaskan ternyata kita bukan memberangkatkan jamaah, melainkan kita bekerja sama dengan travel, namanya adalah PT Najma Global Sejahtera. Ini sudah clear sebenarnya ya. Nah ini beberapa, bahkan ya pada saat itu sampai akhirnya Kemenaknya mau hadir ya di pelaksanaan manasik umroh kita yang pertama. Nah ini bisa dilihat dari pihak Kemenak ikut hadir ke dalam acara manasik umroh kita gitu. Dan juga sampai diliput juga di beberapa media ya, ada Kompasindo, ada dan lain-lain, ada beberapa ya. Saya tidak hafal ya, lebih kurang ada 10 berita online ya. Nah ini juga fotonya ya, ketika kita sedang jumpa pers ya, pada situ diliput oleh TVRI ya, diliput oleh TVRI acara ini. Nah yang tadi saya bilang ya, peserta di Makatrip ini dulu kita zoomnya bisa sampai 1000 ya, bahkan ini sampai nggak muat zoomnya gitu ya, saking viralnya. Dengan menggunakan digital marketing dan funneling kita bisa mendapatkan antusias dari online gitu ya, dan akhirnya dari sini dapat jamaah umroh juga kayak gitu. Dan ini selain kita melalui Zoom, kita juga ada kopdar offline-nya ya, seperti Meta Ads, hajian, juga ada umroh dan sebagainya. Tour leader ya, ada juga ya kopdar tour leader. Oke, nah kita lanjutkan tadi ya. Ada kali pertemuan apa saja yang nanti akan dibahas di 3 kali pertemuan itu. Yang pertama,
adalah Zoom pada malam hari ini, yaitu Zoom pada malam hari ini kita bahasnya nanti adalah mindset dan fundamental agent umroh, agar Bapak Ibu di sini benar-benar siap ya untuk bisa tahan banting, untuk bisa merubah strategi pemasarannya gitu ya. Terus juga di sini kita bahas alasan bisnis umroh dan haji gitu ya. Kenapa harus bisnis umroh gitu. Terus bagaimana sih cara jualan paketan umroh kekinian ya ala mentoring umroh. Nanti kita bahas juga di Zoom pada malam hari ini. Di pertemuan kedua yaitu nanti baru kopdarnya. Di sini baru kita nanti ketemu secara offline. Kita akan full praktek selama 1 hari Meta Ads dari nol. Dan bisa juga Bapak Ibu nanti networking sesama pegiat umroh. Biasanya suka ada juga owner travel hadir biasanya ya. Dan ada insight strategi pemasaran umroh juga. Di sini nanti akan kita bahas ya. Terus yang ketiga itu nanti adalah Zoom lagi. Jadi pertemuannya 3 kali, tapi yang offline sekali, yang online 2 kali. Zoom kedua nanti akan ada live ngiklan Meta Ads for Umroh bagi Bapak Ibu yang tidak kebagian kuota untuk kopdarnya ya, atau bahkan yang di luar kota ya, yang tidak bisa karena kopdarnya nanti memang kita masih berpusat di Jabodetabek gitu ya. Jadi yang di luar kota ya, yang kejauhan nanti bisa ikut di live Zoom kedua. Dan di sini nanti ada sesi tanya jawab sepuasnya. Bapak bisa bertanya apapun dan akan dijawab semuanya sampai tuntas. Ya. Dan tentunya di sini ada peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, kita masuk ke materi pada malam hari ini, yaitu kita bahas dulu mindset super agent. Mindset pertama ya Bapak Ibu harus punya yang namanya alasan yang kuat. Apa yang mendorong Bapak Ibu melakukan syiar Baitullah ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah punya alasan yang kuat ya, itu nanti Bapak Ibu berbeda, nanti prakteknya akan berbeda, daya tahannya akan berbeda ya. Jadi pastikan punya alasan dulu kenapa saya memutuskan jadi pensiar Baitullah. Dan saran saya alasannya ini atau motivasinya ini jangan hanya yang dunianya gitu ya, seperti komisi dan sebagainya, tapi juga coba yang lebih jauh lagi, misalnya cari pahalanya, cari amal jariahnya dan sebagainya ya. Jadi ada juga ke sana. Terus yang kedua, tidak ada yang instan ya Bapak Ibu, di sini jangan berharap yang namanya hal instan ya. Jadi kita harus mau berproses ya. Tidak ada yang namanya baru belajar langsung pinter langsung closing ya. Pasti ada proses dulu ya. Dan ini semua hal sama seperti itu ya. Di bidang apapun pasti ada prosesnya dulu ya. Terus yang ketiga, niatnya tadi diperluas. Jangan hanya sebatas komisi. Cari juga hal-hal yang lebih dalam lagi dari sisi spiritualnya, emosionalnya, dan sebagainya. Jadi diluaskan nanti niatnya. Terus targetnya juga harus jelas ya. Karena dengan target jelas ini, Bapak Ibu jadi punya alarm gitu ya. Ketika nanti 1 bulan, 2 bulan belum closing, itu Bapak Ibu jadi merasa ada yang kurang, ada yang salah ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengevaluasi, berbenah diri, atau bahkan mempelajari skill-skill yang dibutuhkan gitu ya. Kalau tidak punya target, biasanya ngalir begitu saja. Yang ada ya Bapak Ibu tidak sadar gitu ya, wah saya di sini aja nih gitu ya. Nggak merasa ketinggalan, nggak ada merasa sesuatu ada yang diperbaiki. Jadi pastikan nanti punya target yang jelas ya. Terus selanjutnya haus akan ilmu. Nah ini adalah salah satu mindset yang mindset bertumbuh ataupun growth mindset. Dia haus akan ilmu ya. Jangan hanya membatasi ilmu itu adalah yang sudah kita ketahui aja ya. Tapi coba terima ilmu-ilmu di luar sana yang mungkin kita belum tahu, tapi ternyata ini efektif ya. Seperti dengan ilmu funneling tadi, ilmu digital marketing, yaitu Bapak Ibu harus mau belajar gitu ya. Dan tentunya gigih atau persisten. Nah ini yang nanti menentukan gitu ya, apakah Bapak Ibu hanya semangat di awal atau bisa seterusnya semangat, yaitu harus punya kegigihan. Nah selanjutnya fundamental, apa sih fundamental bisnis umroh itu, apa yang harus diketahui sehingga Bapak Ibu benar-benar di sini nantinya ya bisa lebih dianggap profesional. Bapak Ibu benar-benar tahu dengan yang Bapak Ibu lakukan ya. Pertama, bisnis umroh itu apa sih? Nah, jadi mungkin kita bahas dari sisi definisi dulu ya. Jadi bisnis umroh itu sederhananya adalah
jasa pelayanan ibadah Bapak Ibu ya. Kita melayani orang ibadah, yaitu melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci, mulai dari persiapan administrasinya, seperti visa, siskopatu, asuransi perjalanan, ya, hingga penyediaan akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Dan dari situ nanti jamaah ini akan kita kawal dari Indonesia sampai balik lagi ke Indonesia. Ya, itulah bisnis umroh ya, bisnis jasa yang di bidang ibadah. Ya, makanya disebut PPIU Bapak Ibu ya, ibadah umroh ya. Alhamdulillah gitu ya, diatur oleh pemerintah kita. Bayangin kalau tidak diatur ya bisnis umroh ini, bisa jadi non muslim pun bisa melaksanakan bisa menjalankan bisnis ini ya. Tapi karena ini adalah diatur oleh pemerintah kita, PPIU namanya ya, perusahaan penyelenggara ibadah umroh, maka ini hanya muslim yang bisa menjalankan bisnisnya. Nah, travel umroh yang seperti apa yang berizin? Pertama, yang sudah punya PPIU, yaitu perusahaan penyelenggara ibadah umroh kepanjangannya, atau PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus untuk haji. Dan adanya di sini proses transaksinya itu hanya melalui travel PPIU atau PIHK. Jadi tidak boleh ya transfernya ke rekening selain PPIU atau PIHK. Misalnya ke pribadi, transfernya ke kiai, ke ustadz, itu tidak boleh. Transfernya harus langsung ke rekening PPIU-nya ya. Dan biasanya ada 5 pasti ya. Untuk travel yang berizin itu menggunakan logo 5 pasti. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus bisnis umroh dan haji? Kenapa tidak bisnis yang lain? Ya, pertama, dunianya dapat, ya, dan akhirnya pun insya Allah dapat, ya. Dan bisnis umroh ini adalah tadi ya, kita di sini membantu orang ibadah. Maka di sini kita dapat jasa, dari jasanya itu dapat penghasilan, gitu ya. Dan kita karena membantu orang ibadah, kita juga dapat pahala jariahnya. Jadi uangnya dapat, pahalanya dapat, ya. Terus juga permintaannya tinggi plus konsisten, gitu ya. Karena memang apalagi di Indonesia ya, muslimnya ini terbanyak, gitu ya. Dan jamaah dari Indonesia itu sangat banyak, gitu ya, yang berangkat umroh itu ya, dan itu sangat banyak. Terus juga konsisten ya, yang namanya umroh. Setelah umroh itu bukan kapok, tapi malah ingin kembali lagi dan kembali lagi. Bahkan kembalinya itu bukan mau sendiri, malah pengen lebih banyak. Yang tadinya berangkatnya mungkin sendiri, akhirnya pengen berangkat sama istri, pengen berangkat sama orang tua. Jadi tinggi permintaannya dan terus menerus ya, konsisten. Terus prospek jangka panjang ya, karena tadi permintaannya tinggi dan konsisten, akhirnya ini bisnis sangat jangka panjang sekali ya. Saya sempat cek juga di Google Trend 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, bisnis umroh ini selalu naik Bapak Ibu ya. Bahkan saya bandingkan dengan hal-hal viral gitu ya, umroh dan haji, khususnya haji, itu tetap lebih tinggi grafiknya. Ya, saking ini bisnisnya jangka panjang banget gitu ya. Terus juga potensi penghasilan yang menjanjikan. Ya, jadi dengan kita bisa nantinya melakukan pemasaran melalui digital, menguasai funneling gitu ya, itu insya Allah kita bisa mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. Dan tentunya ini sebagai magnet kita agar bisa lebih dekat ke Baitullah. Akhirnya kita sebagai pegiatnya, sebagai pebisnisnya bisa umroh berulang kali. Tidak hanya sendiri, tapi juga bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, inilah kenapa kita harus berbisnis umroh dan haji. Nah, faktanya ya, Tanah Suci itu, khususnya Mekah, tak pernah sepi Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu kota yang seperti tidak ada tidurnya ya. Selalu ada aja aktivitas selama 24 jam di sana. Terus Madinah selalu dirindukan ya. Memang Madinah ini tempatnya Rasulullah istirahat ya. Akhirnya di sini kotanya sangat tentram, sangat tenang. Setiap orang yang ke sana pasti pengen balik lagi dan lagi seterusnya ke sana ya. Makanya ini adalah kota ya, dua kota ini ya, salah satu dua kota ini adalah kota yang sangat dirindukan oleh umat muslim berkat doa dari Nabi Ibrahim. Ya, bahkan ya syariat haji dan umroh ini selama masih ada gitu ya, maka akan terus dibutuhkan yang namanya bisnis umroh dan haji. Dan selanjutnya kita akan bahas ya, kenapa
kita mulainya dari agent ya. Tadi kita sudah bahas kenapa bisnisnya umroh. Sekarang 3 alasan kenapa mulai dari agent dulu. Meskipun di sini mungkin sudah ada yang jadi owner gitu ya, tidak masalah. Bagi yang belum mulai jadi agent, nah ini Bapak Ibu bisa memutuskan, bisa mempertimbangkan untuk menjadi agent ya. Jadi alasan kenapa kita mulai dari agent itu ideal, pertama karena ini adalah jalan awal untuk karir jangka panjang. Karena kebanyakan owner travel ya itu awalnya dari agent juga. Setelah mereka paham pasar, tahu cara pemasarannya, sudah punya portofolionya, akhirnya mereka bisa lebih mudah untuk membuat travel sendiri. Ya, jadi ini adalah jalan awalnya ya untuk nanti bisa memiliki karir jangka panjang. Yang kedua, komisi jutaan rupiah per jamaah ya, per jamaah. Ya, jadi kalau Bapak misalnya nantinya syiar ya dapat komisi, biasanya komisinya itu minimal 1,5 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta, 4 juta ya, tergantung nanti harga produknya. Nah itu per jamaah ya, jadi kita closing 1 jamaah, 2 jamaah itu nanti komisinya dikali 2, jamaahnya bawa keluarga dikali 3 dan sebagainya. Terus yang ketiga, bisnis sebagai agent umroh ini juga kita lebih fleksibel ya, dan bisa full online. Kita bisa bisnis dari manapun ya, Bapak Ibu mungkin ada yang di daerah, ada yang di kota, meskipun travelnya berbeda tempat, itu tidak menjadi masalah ya, karena kita sekarang sudah dunia digital, kita bisa melakukan pemasaran dari manapun gitu ya. Nah selanjutnya kita bahas digital marketing umroh. Nah apa sih digital marketing itu? Jadi sederhananya digital marketing itu adalah segala bentuk pemasaran yang memanfaatkan media digital. Seperti apa? Seperti Facebook, Instagram, TikTok, itu adalah media digital. Untuk apa? Untuk menjangkau, mempengaruhi, membangun hubungan dengan calon customer kita secara lebih cepat, luas, dan terukur. Bisa bekerja 24 jam ya. Kalau kita mengandalkan marketing konvensional ya mungkin hanya 8 jam gitu ya. Dan itu pun terpotong-potong waktu makan segala macam. Dan tentunya yang paling penting ini bisa diukur ya. Kalau kita menggunakan cara konvensional, kita nggak tahu misalnya marketingnya nyebar brosurnya sembarangan gitu ya. Atau brosurnya ternyata tidak habis disebar dan sebagainya. Kita tidak bisa tahu ya. Tidak ada indikatornya. Tapi digital marketing ini ada indikator yang bisa kita ukur. Nah, kenapa sih kita pakai digital marketing? Yang pertama cepat. Ya ini instan, setelah tayang produk kita tuh bisa langsung dilihat oleh target market. Jadi nggak perlu meeting dulu. Kalau misalnya kita mau iklan di televisi itu kan perlu meeting dulu ya. Negosiasi dulu, atau di radio, atau di berita koran dan sebagainya, itu tidak bisa instan. Kalau Metaverse nih, hari ini kita tayangkan, setelah tayang itu bisa langsung dilihat oleh target market iklannya. Yang kedua, targetnya luas ya, kita bisa menjangkau target market bisa berdasarkan kota, provinsi, bahkan seluruh Indonesia pun bisa kita targetkan. Yang ketiga, terukur. Nah ini yang salah satu value utamanya, kita bisa mengukur nantinya, bisa mengevaluasi, bisa dianalisa secara transparan sehingga keputusan kita ini benar-benar berdasarkan data, bukan hanya asumsi gitu ya. Terus yang terakhir, aktif nonstop 24 jam dalam 7 hari. Artinya bisa bekerja terus-menerus meskipun mungkin kita sedang tidur ya. Kita sudah tidak melakukan pemasaran ya, tapi digital marketing ini bisa terus aktif kayak gitu ya. Nah, media digitalnya apa saja? Bisa Facebook organik ya. Tadi saya tanya, Bapak Ibu ada yang sudah iklan tapi menggunakan buat status, update status itu berarti disebut organik. Yang kedua bisa juga Instagram organik ya, artinya gratisan juga. Terus bisa juga TikTok organik, ini pun cara gratisan juga. Ada juga menggunakan YouTube ya, baik itu short ataupun long video, ini juga bisa gratis. Yang keempat, bisa melalui WhatsApp, melalui status ataupun broadcast ya. Tapi ini Bapak Ibu nanti harus punya kontak WhatsApp dulu yang banyak ya. Ada juga Meta Ads, yaitu Facebook dan Instagram ya. Ini yang nanti akan kita bahas. Terus ada juga Google Ads ya, beriklannya di Google. Nah, kita fokusnya saat ini
di Meta Ads itu ya, di Mentoring Umroh itu kita fokusnya di Meta Ads-nya, di Facebook dan Instagram Ads. Karena memang Meta Ads ini potensial sekali untuk mencari target market yang tepat untuk umroh dan haji. Nah, Meta Ads itu apa? Ini bagi yang baru ya, kita bahas dulu dari sisi definisi Meta Ads itu apa. Jadi Meta Ads itu adalah platform iklan berbayar milik Meta, yaitu perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang memungkinkan kita menampilkan iklan ke orang-orang tertentu berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku mereka. Jadi kita nanti kayak memerintahkan ke Facebooknya, Facebook tolong dong iklan saya disebarin ke orang-orang yang kayak gini ya. Nanti Facebook akan mencari orang-orangnya ya yang cocok dengan produk kita. Gitu. Jadi kita bayar ke Facebook, Facebooknya kerja untuk kita, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Keunggulannya apa dibandingkan platform lainnya? Pertama, pengguna terbanyak 174 juta orang ya 2024. Jadi ini market yang sangat luas ya, sehingga potensinya sangat besar untuk kita bisa mendapatkan jamaah yang banyak. Yang kedua, market umroh banget ya. Jadi penggunanya adalah orang-orang yang usianya sudah matang, ya, ekonominya sudah stabil, ya. Berbeda dengan TikTok, Bapak Ibu ya, penggunanya banyak yang pelajar, yang masih belum kerja, belum berkeluarga, akhirnya ya ekonominya belum stabil. Secara emosional kematangan usianya juga masih belum merasa urgent ya untuk melaksanakan umroh kayak gitu. Yang ketiga, objektif dan format iklannya beragam. Ya, jadi nanti ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan gambar, dan masing-masing ukurannya bisa berbeda-beda. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Terus penargetan terperinci. Maksudnya apa? Kita bisa mentarget audiens atau calon jamaah kita secara demografi, misalnya dia sudah menikah atau belum menikah, sudah punya anak berapa, dan sebagainya ya. Lokasinya di mana, itu kita bisa target. Minatnya apa, dia sukanya apa gitu ya, hobinya apa, itu kita bisa bidik juga. Perilaku, kebiasaannya apa ya, oh dia terbiasa mungkin berbelanja online, dia terbiasa mungkin menggunakan iPhone ya, dia terbiasa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Itu kita bisa setting gitu ya. Terus yang selanjutnya, dia iklannya fleksibel, minimal $1 per hari ya. Jadi $1 itu kalau dirupiahin itu ya sekitar 16-17 ribu ya. Jadi biaya iklannya itu kita yang menentukan mau berapa per harinya ya. Dan itu fleksibel kayak gitu ya. Terus penayangan iklannya tidak hanya di Facebook ya, tapi juga tayang di Instagram, aplikasi gratisan lainnya juga akan tayang ya. Jadi satu kali iklan kita bisa dilihat di banyak tempat ya. Bayarnya satu kali ke Meta, tapi iklan kita bisa tayang di banyak tempat, dilihat oleh banyak orang. Itu yang keunggulannya dari Meta Ads. Nah, di mana iklan Meta Ads akan tayang? Nah, di sini ya. Pertama di beranda Facebook. Artinya iklan kita dilihat oleh pengguna Facebook. Tampilannya seperti ini. Biasanya ada nama fanpage-nya. Terus di bawahnya ada tulisan bersponsor. Dan di bawahnya lagi nanti ada video, ada gambar. Itu nanti kita bisa tentukan. Terus bisa tayang juga di beranda Instagram. Tampilannya seperti ini kalau di beranda Instagram ya. Jadi iklan kita dilihat juga oleh pengguna Instagram. Terus di story-nya Facebook, di status Facebook-nya, terus di story atau cerita Instagram-nya. Jadi tayang juga di story-nya ya. Terus tayang juga di marketplace Facebook. Ini contohnya yang saya lingkarin, yang saya kotakin warna merah ya. Iklan kita tayang di marketplace. Terus tayang juga di jelajah Instagram, explore-nya ya. Tayang juga di video-video yang suka lewat di Facebook. Nanti iklan kita diselip-selipin sama Facebook gitu ya. Dan bahkan di aplikasi gratisan. Contoh ini Tasbih Digital ya. Jadi iklan kita nampil tuh di bawahnya. Ya, yang saya tandain merah. Jadi banyak tempat orang bisa melihat iklan kita. Meskipun mereka nggak main Facebook, nah, mereka tetap bisa melihat iklan kita gitu ya. Nah,
jadi MetaEds ini adalah media pemasaran modern. Ya, saat ini pun ya kami nge-zoom bersama Bapak Ibu ya melalui MetaEds. Bapak Ibu tadinya ngeklik iklan kita, akhirnya masuk ke dalam grup ini, yaitu akhirnya kita bisa zoom ya dari seluruh Indonesia tadi ya. Terus yang kedua, kami beriklan rutin itu 500.000 sampai 1 juta per hari dari lebih kurang 2 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya ini pasti profit. Kalau nggak profit, kami sudah stop beriklan dari sejak lama. Tapi nyatanya sampai saat ini pun kami masih beriklan per hari 500.000. Masya Allah, sudah 2 tahun. Berapa itu iklan doang ya, tapi hasilnya tentunya bagus. Kalau nggak bagus pasti berhenti deh, karena hasilnya bagus ya dilanjutlah tentunya. Nah teman-teman sekalian, ya begitulah cara beriklannya. Kita juga harus ikut beriklan kalau ingin berhasil ya, seperti orang-orang yang telah beriklan ya. Tapi kita kadang ini nggak mau. Oke, ya kita lanjut. Mohon maaf terputus. Ya kita lanjutkan. Oke, jadi saya pengennya juga kita ya banyak muslim yang bisa menguasai ilmu ini, digital marketing ini dan funneling ini. Makanya saya di sini mau sharing ya ke Bapak Ibu semuanya. Terus juga yang terakhir gitu ya, sudah banyak ya yang saya lihat orang yang sudah kaya raya, baik itu beriklannya umroh atau bahkan produk lain gitu ya, dengan menggunakan MetaEds tentunya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah makanya ini adalah salah satu media pemasaran modern yang banyak digunakan oleh orang-orang ya. Bisnis apapun itu banyak yang menggunakan MetaEds ya, entah itu jasa, entah itu produk fisik, produk digital dan sebagainya menggunakan MetaEds. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu segera manfaatkan juga, mulai pelajari, jangan hanya menjadi penonton. Baik. Nah, fakta MetaEds ya Bapak Ibu, faktanya MetaEds itu siapapun bisa beriklan di sini ya. Baik yang modalnya kecil atau bahkan yang modalnya unlimited, modalnya besar, itu semuanya bisa ngiklan di sini. Terus yang kedua, iklan di MetaEds itu tidak semahal kita atau tidak sesulit kita beriklan di televisi, billboard, radio, dan lain sebagainya. Di MetaEds ini kita bisa mulai puluhan ribu pun sudah bisa beriklan ya, dan ini mudah, instan gitu ya. Kita tinggal setting, udah beres, bisa langsung gitu ya. Terus bisa digunakan untuk memasarkan produk lain gitu ya, produk apapun ya, yang bisa ditransaksikan secara online gitu ya. Biasanya sih saya syaratnya minimal marginnya itu 50.000 ya, untuk bisa diiklankan di MetaEds. Apalagi umroh marginnya itu jutaan gitu ya. Satu kali closing aja mungkin udah ketutup budget iklan kita yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu bisa ketutup budget iklannya gitu. Apalagi kalau kita pandai mengelola database-nya, akhirnya dari situ bisa closing lagi, bisa dapat jamaah lain lagi dari si jamaah yang satu itu dan seterusnya. Terus juga ada orang yang bisa spend budget iklan itu di MetaEds puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah per hari gitu ya di MetaEds. Itu artinya apa? Berarti MetaEds ini potensial untuk kita gunakan beriklan ya. Kalau nggak mungkin mereka mau keluar uang sebanyak itu gitu. Namun sebaliknya Bapak Ibu ya, di balik fakta tadi gitu ya, banyak juga orang yang baru mulai gitu ya, udah berhenti gitu. Baru mulai ngiklan udah berhenti. Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Alasannya yaitu pertama boncosnya, traumanya biasanya karena mungkin tidak memahami product knowledge, tidak memahami teknik closingnya. Biasanya kita ada materi teknik closing juga ya, bagaimana cara menjawab pertanyaan jamaah, cara meyakinkannya gitu ya. Dan kita juga suka bantu agent itu pakai funnel, sehingga yang nanti menjelaskan semuanya itu nanti kami atau pemateri webinarnya.
jamaah agent ini tugasnya jadi lebih simple, hanya mengarahkan calon jamaahnya ke Zoom atau ke webinar. Jadi nanti yang menjelaskan semuanya itu nanti dari pihak kami. Itu nanti funnelnya saya jelasin. Dan ada juga yang baru ngiklan langsung kena banned ya, mungkin karena tidak paham regulasi dari Meta seperti apa, akhirnya kena banned. Terus yang ketiga, bingung step by step teknisnya. Nah, itu yang menyebabkan mereka juga berhenti ya. Jadi bingung nih apa yang harus dilakukan step by step-nya. Nah itu makanya kita sediakan biasanya tutorial lengkap, praktek langkah demi langkah. Dan ada juga ya sebagian itu menganggap meta ads-nya jelek, gitu ya. Padahal meta ads ini tergantung yang menggunakan, ya. Bagus atau jeleknya tergantung yang menggunakan, gitu. Tapi boleh semua itu saya anggap wajar ya Bapak Ibu ya, wajar hal tersebut terjadi ya, karena memang selain Bapak Ibu belum tahu ilmunya, juga karena memang meta ini salah satu high income skill Bapak Ibu ya, apalagi sekarang ya, ini adalah salah satu skill yang dibutuhkan ya, banyak bisnis owner itu mencari orang-orang yang ahli di sini, yaitu paham digital marketing khususnya meta. Jadi ini sudah menjadi high income skill. Sama sepertinya dengan skill dokter, skill perawat, skill pilot gitu ya, dan skill-skill lainnya ya, ini sudah menjadi profesi saat ini ya. Makanya kalau kita bisa meta ads, insya Allah kita bisa jualan produk dengan lebih mudah dan juga lebih cepat ya, produk apapun itu. Oke, selanjutnya kita bahas funneling dan customer journey ya. Nah, ini kita akan bahas strategi yang dilakukan di mentoring Pro untuk mencari jamaah. Ya, kita menggunakan ini ya. Pertama, apa sih funneling itu? Jadi funnel itu apa? Yaitu sebuah sales process, proses penjualan, di mana kita bisa menyusun secara logis langkah demi langkah untuk membuat target market kita dari yang tadinya tidak tahu ya, jadi penasaran, setelah itu jadi tertarik, dan akhirnya membeli produk kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti ada topik-topiknya yang akan kita buat untuk menjaring mereka masuk ke dalam funnel kita. Nah, secara temperatur, traffic gitu ya, ada 4 jenis traffic nantinya. Yang pertama, cold. Yang kedua, cool atau dingin gitu ya. Kalau tadi cold itu beku ya, cool itu dingin. Ada juga warm itu hangat. Ini temperatur yang hangat ya. Terakhir ada yang hot market atau hot traffic. Nah inilah yang kita cari nantinya ya, yang hot market. Nah, cold market ini siapa? Mereka yang belum kenal sama kita sama sekali, yaitu orang asing ya. Mereka belum kenal sama kita. Setelah itu ada cold market. Nah, mereka sudah kenal dan mulai tertarik ya. Mereka mungkin mulai kepoin sosial medianya, Instagramnya, dan sebagainya ya. Sudah mulai kenal dan juga mulai tertarik. Setelah itu baru masuk ke warm. Nah, ini mereka sudah tertarik ya. Kalau tadi mulai tertarik, sekarang sudah tertarik. Dan mungkin sudah mencoba produk kita yang murahnya. Atau kalau aplikasi itu sudah mencoba aplikasi free trial-nya gitu ya. Mereka sudah ada ketertarikan. Dan yang terakhir barulah hot market atau hot traffic ya. Nah, disinilah orang-orang yang sudah membeli produk utama kita dan bahkan mereferensikan kita ke orang lain. Nah, inilah loyal fans yang kita cari. Ya, 4 tahapan ini harus kita lalui semuanya untuk mendapatkan hot market kita. Ya, dan juga sebenarnya di tahapan warm market ini juga kita sudah bisa gitu ya, sudah bisa mendapatkan jamaah juga gitu ya. Terus setiap funnel itu pasti ada konversi nantinya ya, ataupun conversion rate-nya pasti ada. Setiap langkah yang ada di funnel itu nanti akan memiliki seleksinya sendiri, sehingga nanti akan ada pengurangan jumlah audiens. Dari yang tadinya 100 orang mungkin menjadi 80. Dari 80 orang yang ikut webinar nanti menjadi 50. Dari 50 yang ikut webinar nanti jadi 30 yang ikut ke program selanjutnya. Begitu ya, pasti akan ada yang namanya conversion rate. Contohnya apa? Misalnya kita ngiklan ya, yang lihat iklan kita ada 100.000 orang.
Tapi yang sampai ke landing page kita, melihat landing page kita itu hanya 3.000 orang, gitu ya. Sisanya berarti tidak klik iklan kita, artinya tidak melihat landing page kita. Terus ada juga yang mengisi formulir nantinya, yaitu 600 orang misalnya ya. Dari 3.000 orang ini, akhirnya 600 orang yang tertarik dan mengisi formulir. Yang masuk ke grup dulu, misalnya 500 orang, gitu ya. Jadi ada yang langsung klik isi formulir masuk ke grup, ada juga yang mungkin dia masuk grup ya, masuk grup 500 orang ya. Setelah itu yang ikut tuh berkurang lagi ya, bisa jadi 250 orang. Itu akan ada terus penurunan. Dan terakhir yang closing, yang mendaftar akhirnya 75 orang. Nah, itulah akan ada pengurangan jumlah audiens nantinya di situ, dan itu adalah hal yang wajar. Nanti akan ada KPI-nya. Jadi untuk membuat funnel itu perlu melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membuat berbagai rencana funnel yang akan dijalankan. Jadi brainstorming dulu ya, coret-coret dulu apa sih idenya gitu ya. Setelah itu baru kita uji coba ide tadi, kita buat jadi funnel, kita uji coba yang sudah kita rencanakan satu persatu ya. Setelah diuji coba satu persatu, baru kita analisa mana funnel yang paling works, yang paling bagus. Kita analisa dari setiap funnel tersebut. Setelah itu baru kita tentukan mana funnel terbaik yang bisa kita jalankan terus-menerus gitu ya. Nah, jadi ini perlu banyak budget, perlu banyak waktu, tenaga, yaitu yang tidak sedikit untuk bisa menghasilkan satu funnel teruji dan menghasilkan. Jadi pengorbanan untuk buat satu funnel itu juga memang agak panjang ya. Jadi semuanya itu adalah tentang bagaimana seni kita merubah orang asing tadi menjadi loyal fans melalui alur pemasaran yang menyenangkan atau funnel tadi ya. Funnel itu bisa disebut juga alur pemasaran yang menyenangkan, sehingga orang asing bisa berubah menjadi loyal fans ya. Nah, nanti kita akan bahas tahapan proses kerjanya seperti apa, topik-topik funnel yang ada di Mentoring Pro itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya funnel kami yaitu yang ada di Mentoring Pro itu sudah berjalan dan bertahan lebih dari 2 tahun dan terus menghasilkan jamaah sampai saat ini ya. Dan juga kami menjadi top of mind di bidang digital marketing, haji dan umroh. Ya, semenjak viral pada saat itulah ya. Terus juga benar-benar 90% menggunakan online. Tidak perlu banyak kantor atau door to door ya. Ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang tidak pede ya ketemu orang atau bahkan tidak punya banyak waktu untuk bisa secara door to door ya. Terus yang keempat, menjual produk lainnya yang masih satu market dengan umroh dan haji tanpa perlu keluar biaya iklan lagi. Contohnya kita mau jualan apa nih? Oh, badal umrohnya, oh hajinya, oh mungkin produk-produknya, kurmanya dan sebagainya. Itu nanti kita bisa jualkan juga tanpa keluar budget iklan lagi. Ya gitu ya, dengan adanya funnel. Terus tidak perlu banyak karyawan akhirnya ya, karena dengan funnel ini akhirnya kita bisa dilakukan semuanya secara online ya. Mungkin karyawannya pun mungkin jadi lebih sedikit yang dibutuhkan, kayak gitu ya. Tidak perlu banyak karyawan. Nah, ini funnel prosesnya ya. Funnel digital marketing itu prosesnya ada 4 tahapan. Pertama, free offer atau penawaran gratis. Ini adalah program gratis yang diberikan untuk menarik perhatian dan membangun trust awal. Contohnya, kita bisa buat dengan e-book, bisa webinar gratis, bisa juga video edukasi, bahkan bisa juga webinarnya dibuat berbayar pun sebenarnya bisa. Ya. Nah, itu adalah tahapan awal. Tahapan kedua yaitu tripwire. Nah, ini adalah penawaran berbayar dengan harga sangat terjangkau untuk mengubah calon pelanggan jadi pembeli pertama. Contohnya apa? Adanya kelas-kelas lanjutan, adanya webinar-webinar lanjutan. Nah, itu bisa dibuat berbayar dan akhirnya menjadi tripwire ya. Terus yang ketiga adanya core offer. Nah, disinilah produk utama kita yang menjadi sumber income utama kita
yaitu dari produk umrohnya ya. Jadi paketan umrohnya dijualkan di tahapan ketiga ya di core offer. Terakhir tahapan keempat barulah profit maximizer. Nah, di sini kita memasarkan produk utamanya yang lebih mahal lagi. Contohnya haji ya. Jadi dari yang tadinya ikut jamaah umroh kita tawarkan ke hajian kayak gitu ya. Dan ini semuanya menggunakan funnel ya, sehingga bisa berjalan secara otomatis menggunakan member area. Nah, penerapannya seperti apa? Tadi di tahapan pertama itu disebut free offer, contohnya webinar gratis. Yang kedua, tripwire, contohnya e-course, atau bisa juga event ya, pakai tiket masuk misalnya. Ada juga selanjutnya core offer. Nah, di sini paketan umroh kita. Ya, paketan umroh yang kita bisa jual ke komunitas tripwire kita atau bahkan ke komunitas free offer kita. Terakhir barulah profit maximizer. Nah, di sini kita bagaimana memaksimalkan profitnya, yaitu kita tawarkan nanti ke jamaah-jamaah yang sudah berangkat, yaitu paketan haji. Bahkan kita bisa bantu mereka nantinya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya, sehingga mereka bisa, kalau yang tadinya mungkin ikut masih menabung ya, bisa punya penghasilan tambahan untuk bisa lebih cepat tabungannya 5 juta kurang. Nah, core offer ini di kami gitu ya, kita akhirnya terjual 365 packs paketan umroh Ramadan 2025 dengan omset belasan miliar ya. Nah, ini grupnya. Terus profit maximizer-nya yaitu 242 packs paketan haji dengan omset puluhan miliar. Yaitu dari funnel ya, dari satu funnel yang akhirnya transaksi itu tidak sekali tapi berkali-kali. Terus profit maximizer selanjutnya dari badal umroh sebanyak 60 packs dengan omset 210 juta. Dan ini hanya 1 minggu Bapak Ibu ya. Dan mayoritas ini yang closing adalah agent ya. Jadi mereka dapat komisi di sini ya. Terus badal haji terjual 59 packs ya dengan omset 796 juta dalam kurang dari 2 minggu. Dan faktanya juga Bapak Ibu, kami memulai semua ini dengan budget hanya 500.000 pada saat itu ya. Jadi Bapak Ibu juga jangan khawatir, wah saya apakah harus budget iklannya langsung besar ya. Bahkan kami mulai dari 500.000. Dan 500.000 ini juga udah beberapa minggu berjalan, bahkan beberapa bulan berjalan baru 500.000. Awal-awal bangetnya itu kami bahkan organik, setelah itu baru organik dengan broadcast kayak gitu ya. Setelah itu dengan budget hanya puluhan ribu dulu, naik ratusan ribu sampai sekarang jutaan. Jadi budgetnya nggak harus langsung besar. Ya seperti saya bilang tadi, dengan $1 pun sudah cukup. 17.000, 20.000 sudah bisa beriklan di Meta Ads. Kuncinya sebenarnya ada di kekuatan funnelingnya. Ketika funnelnya sudah teruji, maka potensi closing lebih tinggi dan bisa lebih rutin ya. Nah, inilah yang menjadi keunggulan mentoring umroh. Kita sudah punya funnel yang sudah kita uji coba, yang sudah kita jalankan selama 2 tahun lebih terakhir, dan itu masih berjalan sampai saat ini. Terus sekarang ya, tugas Bapak Ibu apa, yaitu belajar beriklan di Meta Ads ya. Tinggal cari trafficnya aja. Setelah trafficnya ada, tinggal lemparkan aja ke funnel kami yang nanti membantu Bapak Ibu meng-closingkannya ya dengan adanya webinar-webinar. Kenapa? Karena dengan funnel ini akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan ataupun trust. Ya, kami punya cerita menarik, kita pernah dapat jamaah dari Amerika. Sementara travelnya ini di Bogor Bapak Ibu ya, dan agentnya ini di Jakarta, tapi jamaahnya bisa dapat dari Amerika. Orang Indonesia tapi sedang berada di Amerika, kayak gitu ya. Nah itu padahal nggak pernah kenal dengan agentnya, apalagi dengan travelnya. Tapi karena dengan konsep funnel, akhirnya kita bisa lebih mudah nih untuk mengedukasinya, lebih paham, dan bisa lebih interaktif ya dengan adanya funneling. Dibandingkan kita hanya mengedukasi melalui chatting, melalui WhatsApp, itu banyak mereka mungkin harus membaca dulu, mau nonton videonya males dan sebagainya, akhirnya nggak jadi jamaah ya. Terus juga kita lebih mudah mempengaruhi calon jamaah karena nanti kita akan sesuaikan topik-topiknya dengan sesuai yang mereka butuhkan. Menjaring lebih banyak traffic ya, karena gratis tadi akhirnya
ya kita bisa lebih banyak trafficnya nanti, karena kalau funnel ini biasanya memang kita buka dengan webinar gratis, jadi lebih banyak trafficnya, lebih murah iklan. Terus meningkatkan penjualan ataupun conversion rate-nya ya, karena audiensnya banyak, maka potensi closing-nya lebih besar dibandingkan audiensnya sedikit. Dan juga di sini kami tujuan awal membuat funnel ini adalah untuk membantu agent newbie atau baru untuk bisa closing. Akhirnya cukup mengarahkan ke webinar aja yang menjelasin kami, Bapak Ibu kalau closing tinggal terima komisinya. Jadi yang bantu jualan nanti kami gitu ya. Nah, kunci suksesnya apa sebuah funneling itu? Pertama, topik webinar yang diminati calon jemaah. Ini nanti kami yang akan meriset topik-topiknya ya. Yang kedua, pemateri webinar yang ahli di bidangnya. Pemateri ini juga kami yang menyediakan, ya, nanti kami sediakan beberapa pemateri yang nanti bisa Bapak Ibu pilih funnel yang mana yang mau dipasarkan, webinar mana yang mau dipasarkan. Terus yang ketiga, paling efektif. Ya, jadi follow up juga nggak bisa sekali doang dan sebagainya. Jadi follow up-nya efektif. Baik itu melalui WhatsApp, Japri, grup, bahkan email marketing itu nanti kita lakukan juga. Ya, minimal di WhatsApp marketingnya, terus juga CRM-nya, yaitu dilakukan. Terus yang keempat, nilai tambah pada program yang ditawarkan. Jadi paketan umroh ini memang biasanya kita akan berikan nilai tambah. Kita kasih bonus A, bonus B, atau bahkan temanya ya, ada tema-tema khusus ya, misalnya umroh lansia temanya adalah mempersiapkan husnul khotimah gitu ya, pelatihan sholat khusyuk dan sebagainya. Jadi nanti ada nilai tambahnya di paketan umrohnya, khususnya paketan umroh yang dihandle oleh mentoring umroh. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kita perlu yang namanya mengkombinasikan yang namanya digital marketing dan juga funneling ya. Karena digital marketing aja nggak cukup karena ini hanya mencari trafficnya. Nah, funneling juga kita butuhkan untuk merubah traffic akhirnya menjadi jamaah ya. Kalau digabungkan antara digital marketing dan juga funneling, insya Allah akhirnya hasilnya lebih maksimal. Nah, fokus utama digital marketing itu di traffic, mencari trafficnya, dan fokus utama funneling itu adalah mengkonversinya dari traffic akhirnya menjadi sales ataupun penjualan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, mungkin saya sambil ke sini dulu ya. Nanti kita sesi tanya jawabnya boleh open mic ya. Nah, ini sesi tanya jawabnya satu orang dulu aja ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan Bapak atau Ibu, Bapak mungkin ya. Ibu ya, Ibu Hawa. Silakan Ibu. Di open mic-nya dulu. Iya, assalamualaikum Kang Isna ini aku mau nanya supaya nggak boncos gimana ya, soalnya Ana kayaknya udah trauma gitu. Oke, trauma ya. Oke. Pertama, Ibu ngiklannya produk apa dulu? Umroh ya, maksudnya secara hard selling atau menggunakan funneling? Funneling. Menggunakan funneling. Funneling di Meta Ad, cuman kan saya Meta Ad saya antara Facebook sama Instagram tuh nggak connect gitu. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau kita ngiklan di Meta itu pasti tayang di Facebook kok, udah tayang itu pasti. Ya, saya pernah, Instagram. Iya, Instagram ya. Soalnya saya pernah ngeklik tombol icon apa gitu, yang saya klik itu jadi pisah gitu antara Facebook sama Instagram gitu loh, metanya. Dan saya baru ngiklannya waktu itu baru sempetnya ke Facebook, tapi ternyata boncos jadi trauma. Itu gimana ya? Gitu. Jadi sebenarnya iklan itu tergantung iklannya. Maksud saya adalah kontennya. Jadi kalau misalnya kontennya menarik, iklannya standar pun, insya Allah tuh akhirnya hasilnya bagus ya. Karena indikator iklan bagus itu ya iklannya. Jadi bisa pakai gambar, bisa pakai video, masing-masing ada marketnya. Jadi fokusnya di isinya, kontennya, bukan formatnya. Mau gambar, mau video, itu akan bagus kalau konten di dalamnya ada hook-nya, membuat orang penasaran, pingin klik. Nah, itu iklannya akan banyak menghasilkan traffic. Semakin banyak traffic, ya potensi closing-nya lebih besar. Yang kedua, setelah traffic-nya bagus, ya, dengan konten yang bagus, dapat traffic yang bagus, kita juga harus paham dengan product knowledge-nya. Product knowledge-nya apa? Kita harus pahami dulu, misalnya funneling. Funneling-nya ini ngebahas apa? Terus gimana cara membuat traffic kita itu penasaran, pengen ikut. Artinya kita juga harus melakukan follow up.
follow up-nya di sini bukan menyuruh dia untuk beli paketan umroh, beli produk, tapi adalah membuat dia nggak sabar ikut webinarnya. Karena kebanyakan yang saya lihat ini, mereka ini dapat traffic, tapi hanya sesekali aja mungkin follow up-nya, atau bahkan nggak di follow up, cuman diarahkan ke webinar. Masalah dia ikut atau enggak kita nggak tahu, karena kebanyakan itu ya dia nggak ikut ke webinarnya, dia cuman ikut ke grup, tapi dia skip, lewat gitu jadwalnya, nggak ingat gitu. Karena dari sisi kita sebagai customer service, kalau kita ngiklan sendiri, ngecek sendiri, berarti kan kita customer service juga. Nah, kita nggak mengingatkan, kita nggak memberitahu, oh ini kalau hadir apa ini untungnya gitu. Kalau nggak hadir apa ruginya. Itu juga harus kita edukasi. Kita harus siapkan skrip-skripnya. Apalagi sekarang ada chat GPT. Silakan dibuat di situ. Oh ini webinarnya tentang ngebahas A misalnya. A ini kalau nggak hadir apa ini kerugiannya, keuntungannya apa. Nah itu kita jadikan dalam bentuk skrip WhatsApp yang bisa kita broadcast ke orang-orang yang sudah ikut ke grup kita atau ikut ke funnel kita. Harus diingatkan gitu ya. Meskipun dari pihak mentoring umroh kita juga melakukan itu, tapi terkadang mereka itu percayanya dengan yang pertama kali misalnya ibu ngiklannya ke CTWA misalnya gitu ya, atau ke WhatsApp dulu baru diarahin ke grupnya. Itu dia percaya dengan orang yang pertama kali mereka chat kayak gitu ya. Dan lebih banyak orang yang mengingatkan, dia jadi lebih, oh iya ini malam ini nih jadwalnya. Kebanyakan itu dia nggak hadir ya, makanya kalau nggak hadir susah untuk bisa di-closingkan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi berikutnya, nanti kita ada tanya jawab lagi. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Bapak Ibu di sini dengan adanya funnel tadi ya, kira-kira mau jualan umroh dan haji dengan funneling, atau Bapak Ibu mau menggunakan cara tradisional yaitu hard selling ya, langsung jualan produk utamanya. Nah, kira-kira mau pilih yang mana? Mau menggunakan funneling kah atau tanpa menggunakan funneling? Apakah bisa disettingkan bila kami sudah punya travel sendiri? Nah, itu nanti biasanya pembicaraan seperti ini nanti bisa ke tim kami ya. Funneling Bapak Dedi ya. Yang sudah dilakukan di sisi digital marketingnya apa aja selama ini? Hanya di meta saja atau lebih rinci? Oke, jadi yang kami lakukan itu kami membuat beberapa funnel untuk cari jemaah umrohnya. Pasti funneling, baik-baik, terima kasih ya. Oke, jadi yang harus dilakukan tadi apa? Harus mencari topik yang menarik gitu ya, untuk dijadikan lead magnet dari funnel kita. Terus juga menyiapkan konten syiarnya, untuk mengumpulkan calon customernya. Terus juga menyiapkan landing page, karena nanti kita akan menggunakan website atau landing page untuk mengedukasi calon customernya di tahapan awal. Setelah itu ada siapkan juga pembicara ahli yang bisa mengisi Zoom setiap minggunya, bahkan mengisi kopdarnya. Setelah itu siapkan alur pemasaran yang menariknya ya, sehingga penjualan lebih maksimal ya. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan untuk sebuah funneling. Nah, pertanyaannya selanjutnya ya, mau melakukan semua hal tadi sendiri atau kolaborasi? Coba dibantu Bapak Ibu komen. Kolaborasi ya Bapak Fahrul ya tadi yang sudah beriklan ini Pak ya, properti ya. Kolaborasi, jelas kolaborasi, Masya Allah ya. Sekarang ini memang kalau kita tidak kolaborasi, kita itu akan membangun sesuatu dari awal, jadi akan lama. Ya sekarang ini kita harus bisa yang namanya berkolaborasi, sehingga bisa cross market ya. Market dari misalnya kita punya bekerja sama dengan brand yang lain ya, mereka pasti sudah punya market, sudah punya database. Kita bisa cross market akhirnya gitu ya. Jadi memang kolaborasi adalah solusi saat ini ya. Nah, dan di sini kita ada peluang bagi Bapak Ibu yang ingin kolaborasi dengan mentoring umroh. Kabar baiknya ya, kita di sini tidak hanya memberikan nantinya Bapak Ibu tadi peluang kolaborasinya, tapi kita juga menyediakan nanti materi ke akak ya, untuk Bapak Ibu bisa pelajari juga, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga praktekkan bahkan untuk bisnis sendiri, bisnis lainnya yang tidak hanya di bidang umroh ya. Setelah itu materi digital marketingnya juga kita sediakan ya, step by step, karena yang namanya hal teknis itu pasti lebih mudah nanti kalau ada tutorialnya.
Terus juga kami sediakan funneling ya, bahkan funnelingnya bukan satu, bukan dua, tapi ada mungkin 5, 6, 7 ya, dan ini akan kami tambahkan terus ya, mengikuti nanti bagaimana perkembangan dan kebutuhannya. Dan juga kami sediakan landing page-nya, jadi Bapak Ibu tidak perlu beli domain, beli hosting, membuat website, itu bisa habis jutaan ya kalau untuk mengeluarkan sendiri ya biayanya. Terus yang selanjutnya kami juga sediakan kontennya, ya baik itu Bapak Ibu yang mau menggunakan secara organik ataupun yang mau beriklan menggunakan Meta Ads, itu nanti kita sediakan kontennya. Dan disediakan beberapa travel, jadi mungkin di sini nanti ada yang cocok dengan travel A, cocok dengan travel B, ya jadi nanti tinggal pilih aja travelnya. Nah, ini adalah member area kita, jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa mengakses semuanya, pembelajaran, terus juga produk, komisi, bisa dilihat semuanya di sini. Nah, ini data di Agustus tahun lalu ya, ini belum kita update lagi. Nanti ya, yang terbaru nanti akan ada travelnya sudah lebih banyak lagi ya, bisa dilihat nanti di menu travel. Jadi member area ini kita buatkan untuk mempermudah agent melakukan CR dan juga memantau trafficnya masing-masing. Nah, funnel yang kita sediakan ya, itu ada umroh edukasi, ada umroh mudah ya, ada menabung umroh, ya, ada juga pelatihan sholat khusyuk, umroh khusyuk, milenial, lansia, bahkan ada juga turunannya itu produk badal umroh dan haji, umroh ke Turki, super tour leader, dan sebagainya ya. Dan ini materi dari super agent. Ya, jadi ini adalah materi-materi yang nanti akan dipelajari ya, dari mindset, konsep ikhtiar langit dan bumi. Jadi kita tidak hanya membahas di sini nanti hal-hal yang teknis, tapi ada juga yang marketing langitnya, penghambat rezekinya, bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu ya, hal-hal yang mengganjal itu nanti bisa dibahas juga di sini. Terus Meta Ads-nya ya, atau Facebook Ads-nya, sampai nanti ke pembahasan tentang desain, copywriting, itu pun nanti disediakan. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya ngecas dulu bentar. Mohon maaf ya, sebentar saya. Ya, ini tadi funnel-funnelnya kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi nanti ini funnel-funnel ini akan fokus untuk beberapa, nanti biasanya satu funnel itu satu travel Bapak ya. Misalnya umroh mudah plus. Nah, ini adalah nanti menggunakan travel haikal. Umroh Ramadan itu kita menggunakan umaroh. Ada juga umroh hemat. Terus ada umroh COD, kita menggunakan salam travel nantinya. Ada juga umroh 1 bulan, ini Najma. Ada haji percepatan, ini kita nanti menggunakan Al-Balad ya, Al-Balad. Ada travel dari Palembang ya, terus juga ada badal umroh dan haji, dan ada juga program e-course yang bisa Bapak Ibu pasarkan juga nantinya. Nah, ini tadi materi-materi dari super agent yang bisa Bapak Ibu pelajari nantinya. Nah, ini saya tidak sebutin satu persatu ya, biar nanti sesi tanya jawabnya kita bisa panjang ya. Nah, pembelajarannya nanti via Zoom, ada juga video e-course, ada yang bentuk audio, dan nanti ada konsultasinya. Ada grup supportnya juga. Nah, kenapa sih kami memilih untuk membangun pasukan penjualan seperti ini? Ya, bukankah kami sudah pengalaman jualan produk harga jutaan, bahkan ratusan juta dengan digital marketing dan funnel ya? Bukankah juga keuntungan akan lebih besar jika jualan sendiri?
Dan tentunya apakah tidak capek ya untuk ngajarin orang-orang dari nol. Jadi ini alasan kami untuk membuat pasukan penjualan. Pertama, adanya konsep rezeki. Dan ini berdasarkan pengalaman dari 2015. 10 tahun yang lalu ya. Jadi memang dengan adanya bekerja sama seperti ini, akhirnya pintu rezeki itu jadi lebih luas ya. Banyak pintu-pintu yang baru terbuka di sini. Keluarga bersilaturahmi, berbagi dan saling bekerjasama itu bagi kami adalah hal yang menyenangkan ya, sehingga di sini kita bisa saling menyemangati dan juga saling berbagi inspirasi. Yang ketiga, mendapatkan testimoni keberhasilan, perubahan hidup dan juga sejenisnya itu memberikan kepuasan bagi kami. Dan juga di sini kami seperti yang saya bilang tadi, kami ingin membantu lebih banyak lagi orang bisa berangkat umroh lebih mudah dan sering untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, untuk itu kami di sini membutuhkan komitmen yang kuat dari Bapak Ibu yang ingin nantinya bergabung. Yang pertama harus serius mempelajari semua materi yang diberikan, setelah itu mempraktekannya sesuai instruksi dan juga merubah mindset-nya, membuang semua mental yang dimiliki. Karena kalau tidak merubah mindset-nya, mental block, maka itu Bapak Ibu seperti jalan di tempat. Mau investasi leher ke atas untuk dirinya masing-masing agar apa? Meningkatkan kapasitas dirinya dulu ya. Nah, berdasar pengalaman kami dari 10 tahun ya, sejak 2015 ya, kami pernah juga merekrut 20.000 agent properti pada saat itu secara gratis Bapak Ibu ya. Di sini kami keluar budget iklan hingga 50 jutaan ya untuk merekrut 20.000 agent properti itu secara gratis ya. Tapi ternyata para agent nggak berhasil Bapak Ibu ya. Kenapa ya? Karena tidak ada komitmen, tidak serius ya. Karena dibuat gratis akhirnya tidak ada rasa harus praktek ya. Karena tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada pengorbanan. Ya, secara psikologisnya mereka merasa tidak harus praktek ya. Setelah itu ketika kami ubah berbayar saat itu 250.000, barulah terlihat keseriusan, komitmen dan juga pengorbanan dari agent. Sehingga prakteknya bisa lebih maksimal dan akhirnya berhasil. Nah, perbedaannya apa? Menjadi agent di mentoring umroh dengan di travel lain. Yang pertama, di sini travelnya beragam. Tidak hanya satu travel, tapi ada beberapa travel. Yang kedua, kami menyediakan funneling. Yang ini bisa membantu agent newbie untuk bisa dibantu closing-kan. Yang ketiga, bimbingan dari nol. Terus yang keempat, adanya jenjang karir. Ya, di sini bahkan ada juga nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bisa membuat paketan umroh sendiri, punya brand sendiri, itu juga nanti ada jenjangnya ke sana. Nah, ini kata para agent kami ya, ini yang tadi saya bilang ya, ini ada juga ya ibu-ibu yang beliau ini menggunakan cara organik ini beliaunya. Beliau ini kami ajarkan ya secara by step ya, step by step, dan bisa closing dalam 2 minggu ya, setelah mindset dan fundamentalnya dibenerin. Yang kedua, ini ada jamaah dari Amerika, travelnya di Bogor ya, ini nama travelnya Duta Rizkia. Agennya di Jakarta, tapi dapat calon jamaah ataupun jamaah dari Amerika. Ya, closing melalui funneling yang sudah disediakan. Terus juga ini ada yang dari travel ya, seperti saya bilang, tidak hanya agent, tidak hanya orang-orang yang baru terjun, tapi juga business owner yang sudah lama berkecimpung di dunia umroh dan haji juga belajar di sini ya. Ini dari Al-Kaunain Tour and Travel. Beliau ini menyampaikan ya, beliau mengatakan bahwa saya di sini itu ya tidak hanya untuk yang punya travel saja. Sekali menjawab, kalau mentoring umroh ini bukan hanya untuk travel yang sudah ditunjuk, tapi bisa juga untuk kita yang punya travel atau rekanan travel pribadi gitu ya. Jadi bisa juga. Nah, ini ada Ibu Eli, beliau closing 5 jamaah haji. Beliau juga secara organik ya, cuma mengirimkan database aja ke webinar kami, akhirnya closing. Terus ini ada juga yang closing paketan badal umroh ya, ada yang 4, ada yang sampai 40 ya closing badal umroh pada saat itu ya. Terus ini review pembelajarannya ya. Ini ada yang private, ada yang ini dia yang sebelah kanan. Ini iklannya cuma 155.000. Nah, di sini dia bisa mendapatkan database sebanyak
47 database ya. Dan ini bukti transfer komisi dari agen-agen kami. Ada yang 3 juta, yang 1.800.000, ada yang 2 juta, 3.900.000, ada juga yang ini 8 juta, ada juga yang ratusan ribu pun ada ya. Jadi ini nggak kami tampilkan semua di sini karena tidak muat ya. Ya mungkin seperti itu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.